Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai materi tatap muka 9 mata kuliah tata tulis laporan diploma 3. Pokok bahasanya adalah kesesuaian ya. Jadi kesesuaian ini apa? Mengacu ke tugas mandiri 2 dan 3 yang telah mahasiswa kumpulkan melalui akun Google Classroom. Itu setelah saya analisis ternyata masih jauh dari harapan ya, masih jauh dari benar. Jadi inilah yang mendasari dibuatnya materi pembelajaran untuk tatap muka 9 hari Selasa 19 Oktober 2021. Jadi kesesuaian antara apa ya? Kesesuaian kan pokok bahasanya kesesuaian. Ya, kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban. Jadi harus sesuai ya, nggak usah penelitian tugas akhir. Jadi kalau Anda ditanya itu ya jawabannya mengacu ke pertanyaannya ya gitu. Harus sesuai. Kalau dari pertanyaan ya jawabannya harus mengacu ke pertanyaan. Tapi kalau ada jawaban, dari jawaban harus mengacu ke suatu pertanyaan. Jadi semua permasalahan di dunia ini itu diawali dari adanya pertanyaan. Ya. Ilmu pengetahuan yang anda cari di bangku kuliah itu untuk menjawab pertanyaan. Hidup ini adalah isinya menjawab pertanyaan. Buku-buku itu dibuat untuk menjawab pertanyaan ya, jadi pertanyaan dan jawabannya harus sesuai ya, harus sesuai. Kalau tidak sesuai ya ketahuan siapa yang bertanya atau siapa yang menjawab. Misalnya yang paling bego aja ya, pertanyaan paling bego, hari ini hari apa gitu. Kalau pertanyaan tersebut diberikan ke seseorang di suatu hari, di suatu tahun, itu jawabannya hanya 7 ya. Kenapa 7? Karena hari itu ada 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kalau hari ini hari apa? Ya, jawaban yang benar diantaranya ya, hari ini hari Selasa malam Rabu, hari ini hari Jumat malam Sabtu, dan lain-lain ya. Yang jelas pokoknya ada 7 peluang jawabannya. Hari ini hari apa? Nggak tahu. Mana ada hari nggak tahu? Coba Anda lihat di kalender, itu tidak ada hari tidak tahu ya. Hari hanya ada 7 gitu ya, Senin sampai Minggu. Sehingga kalau ada jawaban yang sesat, hari ini hari apa, tanda tanya, terus hari ini hari Rabu malam Minggu, nah itu sesat. Atau malah jawaban seperti ini, wah besok saja deh ngirimnya gitu. Memang sebelum, jadi pertanyaan hari ini hari apa itu muncul karena apa? Karena Anda janji mengirimkannya hari ini. Terus Anda ditanya teman Anda, hari ini hari apa? Besok aja deh ngirimnya. Itu bukan jawaban. Gitu ya. Jawabannya ya hari ini hari apa? Apa itu bukan juga nama hari ya. Hari ini hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan seterusnya. Jadi yang membuat hidup susah ya karena Anda tidak menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Gitu ya. Jadi mengacu ke mata kuliah tata tulis laporan, jadi kalimat rumusan masalah yang ditulis di bab 1 ya, nanti jangan percaya ya, percaya dengan saya ya. Anda coba lihat itu tugas akhir mahasiswa itu bab 1 itu ada kalimat rumusan masalah gitu. Jadi kalau ada bab 1 di tugas akhir mahasiswa itu nanti ada kalimat rumusan masalah 1.3 kalau nggak salah. Itu adalah suatu pertanyaan yang harus dijawab menggunakan penelitian tugas akhir.
Jadi satu-satunya pertanyaan yang ada di dalam laporan tugas akhir mahasiswa D3 ya hanya itu, hanya ada di bab 1.3 itu, namanya rumusan masalah. Tidak ada lagi pertanyaan yang lain lagi. Pertanyaan itu kan suatu kalimat yang di belakang kalimat itu ada tanda tanya, nggak ada titik. Titiknya ya ada di tanda tanyanya itu ya. Jadi satu-satunya pertanyaannya ya ada di rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di laporan tugas akhir diploma 3 itu disarankan hanya satu saja gitu. Satu aja nggak kelar-kelar 6 bulan kok, apalagi lebih dari satu gitu. Satu saja cukup gitu. Jadi ya kalau ada rumusan masalah, ada satu rumusan masalah di bab 1 ya, laporan penelitian tugas akhir diploma 3 itu nanti harus dijawab gitu loh pertanyaannya. Jawabnya melalui apa? Melalui tugas akhir gitu. Nah, penelitian tugas akhir itu ya membuat, merealisasikan, menguji dan menyimpulkan. Nah, hasil kesimpulannya itu ditulis di bab 4. Nah, kesimpulannya harus menjawab kalimat rumusan masalah yang sudah ditulis di bab 1. Sehingga kalau di bab 1 ada satu pertanyaan, jawabannya dalam bentuk kesimpulan gitu loh. Ini harus ada linknya, harus ada merefer. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 100 ya, kesimpulannya itu ada 100. Jadi kesimpulan tugas akhir itu bukan kesimpulan seperti Anda menyimpulkan setelah pergi ke glodok, bukan itu. Tapi kesimpulan di tugas akhir ya, kesimpulan di bab 4 di tugas akhir itu jawaban dari kalimat rumusan masalah gitu. Jadi harus menjawab gitu loh ya. Kesimpulan di tugas akhir itu harus menjawab pertanyaan di bab 1. Nah, setelah dikasih tugas, saya lihat jawabannya kebanyakan sesat semua Anda itu. Gitu, asal goblek, ada yang mengcopy pekerjaan temannya tanpa ada analisis dan seterusnya. Terlihat bahwa Anda tidak cukup serius dalam mengikuti mata kuliah ini. Tugas-tugasnya cuma begitu-begitu aja. Nah, nanti kalau seperti ini, saya yakin tugas akhir Anda nggak ngerti bagaimana, apa yang harus Anda kerjakan, nggak ngerti. Apalagi dapat pembimbing yang ya hanya tanda tangan saja, udah jadi Anda jadi nggak ngerti gitu. Jadi tujuan instruksional tatap muka 9 ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, Anda ini nanti dapat menganalisis ya rumusan kalimat, rumusan masalah dan kesimpulan yang terdapat di suatu laporan hasil tugas akhir mahasiswa D3. Yang kedua, dapat mengklasifikasikan kesimpulan ya di bab 4 laporan tugas akhir ini benar atau salah. Kalau benar ngerti kenapa benar, kalau salah bagaimana cara memperbaikinya, tahu itu. Itu levelingnya sudah tinggi, itu mengklasifikasikan ya. Hanya ada 2 ya. Ini rasionalnya itu tadi ya. Jawaban tugas mandiri 2 dan 3 masih jauh dari harapan ya. Jadi kalau kayak begini nanti kalau di diploma 3 kebanyakan dosennya, pembimbingnya tidak, kalau saya lihat sibuk semua itu. Terserah situlah ya, mahasiswa pokoknya tanda tangan ya udah. Kalau seperti itu ya berat nanti ya. Itu rasionalnya seperti itu, bisa dibaca sendiri kan. Sekarang teori dan konsepnya ya, teori konsep dari tatap muka ke-9 ya. Yang pertama, tugas akhir itu dibuat karena ada kalimat rumusan masalah gitu loh. Jadi kalau Anda baca tugas akhir itu pasti baca bab 1 dulu. Nah, di bab 1 itulah kuncinya semua. Kunci di bab 1 itu hanya satu, di 1.3 namanya rumusan masalah atau perumusan masalah. Yang dibaca di situ dulu gitu. Nanti rumusan masalah itu berbentuk kalimat tanya. Kalimat tanya itu ada tanda tanyanya. Jadi kalau nanti Anda membuat rumusan masalah tanpa tanda tanya, ya goblok gitu.
Wong rumusan masalah bentuk kalimat tanya kok nggak ada tanda tanyanya, bego kuadrat. Jadi nanti isi bab 2 ya, bab 3, bab 4 dan daftar pustaka itu mengacu ke kalimat rumusan masalah itu. Jadi penting untuk dapat menyusun satu saja kalimat rumusan masalah yang benar gitu. Kalau Anda sudah menyusun satu kalimat rumusan masalah yang benar, itu 50% laporan penelitian tugas akhir Anda itu sudah selesai gitu. Tapi kalau nggak benar ya 0% selesainya. Jadi kuncinya tuh di kalimat rumusan masalah. Gitu. Semua ujian pendadaran itu atau ujian tugas akhir itu pertanyaan konyol semua. Apa aja kan kalimat rumusan masalahnya? Selalu begitu. Ya. Kalau Anda datang ke rumah siapapun ditanya, "Ada apa ke sini?" Itu dalam bentuk kalimat tanya semua. Anda ke kepolisian ditanya, "Ada apa?" Nah, pertanyaan semua gitu. Harus ada bisa jawab. Jadi sekali lagi ya, rumusan masalah itu berbentuk kalimat tanya ya, ada tanda tanyanya di belakang itu ya. Yang kedua, rumusan masalah tugas akhir diploma 3 itu harus mengacu ke topik otomasi industri, mengacu ke D3 yang Anda sekarang ikutin itu. D3 Teknik FT UNJ itu otomasi industri. Otomasi itu apa? Industri itu apa? Begitu digabung menjadi satu frasa, otomasi industri itu artinya juga beda lagi gitu. Jadi biasanya ya kalimat atau kalimat rumusan masalah itu diawali dengan kata-kata bagaimanakah, apakah, mengapakah, bila manakah, seberapakah, semua seperti itu ya. Dan nanti dalam satu kalimat rumusan masalah itu ada kata kunci ya. Ada kata kunci. Nah, kata kunci itu nanti dapat digunakan untuk mencari teori yang relevan sama hasil penelitian yang relevan. Jadi kalau rumusan masalahnya lengkap, itu nanti ketahuan, oh teori yang nanti akan harus ditemukan itu ini. Dan hasil penelitian empiriknya mahasiswa yang sudah lulus itu ini gitu. Itu nanti tugas yang ke-10 ya. Saya tugas yang ke-9 tatap muka 9 tuh nggak sampai sana dulu, hanya kalimat rumusan masalah sama kesimpulan dulu. Ingat ya, kalimat rumusan masalah harus dijawab di kesimpulan, atau kesimpulan harus menjawab rumusan masalah. Harus itu ya, harus. Jadi seperti kaku nggak apa-apa. Laporan penelitian tugas akhir itu bukan produk seni harus mendayu-dayu begitu, bukan ya. Ya kaku, bahasanya kaku, rigid ya. Bahasanya rigid, ada subjek, objek dan seterusnya, itu lengkapnya. Jadi misalnya rumusan masalah di bab 1 itu, berapakah rentang tegangan listrik PLN yang diukur di laboratorium nuklir Prodi D3 Teknik Elektronika FT UNJ, tanda tanya. Nanti kesimpulannya setelah Anda melakukan penelitian, nanti menuliskan kesimpulan di bab 4, itu menjawab rumusan masalah itu. Kalau pertanyaannya berapakah rentang tegangan listrik bla bla bla, nanti jawabannya di bab 4, rentang tegangan listrik PLN yang diukur di lab nuklir Prodi D3 Teknik Elektronika FT UNJ adalah dari 210 volt AC sampai 235 volt AC. Jadi kesimpulan itu ya copy paste ya, tapi merahnya diganti ya. Jadi berapakah rentang dan sebagainya itu copy, berapakahnya dihapus. Diambil kata bendanya, rentang tegangan listrik PLN bla 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 adalah dari sekian sampai sekian. Ini menjawab rumusan masalah gitu. Kita lihat kan itu. Berapakah rentang, tanda tanya, kesimpulannya rentang bla 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 adalah sekian sampai sekian volt. Kalau listrik ya besaran listriknya apa.
Kalau berapakah frekuensi, ya frekuensinya hertz. Berapakah tinggi rata-rata, ya sekian sentimeter dan seterusnya gitu. Nah, coba ini ya. Ini contoh yang benar ya. Hubungan tiap kalimat rumusan masalah di bab 1 harus mempunyai relasi. Relasinya one to one, satu gitu, dengan kalimat kesimpulan. Jadi kalau rumusan masalahnya di bab 1 ada 5, nanti kesimpulan itu udah ada 5 gitu. Nggak bisa rumusan masalahnya 1, kesimpulannya 6. Nggak bisa. Ingat ya, kesimpulan di bab 4 itu harus ditulis ya, hanya bisa ditulis melalui hasil penelitian. Gitu loh. Jadi kesimpulan itu bukan tinggal nyomot ya, misalnya ya. Penelitian Anda itu mengukur tegangan petir yang terjadi di atas desa Petir di Depok gitu. Terus kesimpulannya, pertanyaan penelitian Anda itu berapakah rentang tegangan petir yang terjadi pada suatu masa di suatu lokasi di desa Petir Depok, Jawa Barat. Kesimpulannya ada 2 gitu. Yang pertama, rentang tegangan petir yang terjadi di atas desa Petir di suatu wilayah di Depok Utara, Jakarta, Jawa Barat adalah berkisar dari sekian puluh ribu volt sampai sekian puluh ribu volt. Nah, terus nomor 2 ini loh nggak ditanya, nggak ada yang nanya, terus bilang gini, desa Petir itu terdapat di kota Depok, Jawa Barat. Lo yang nanya siapa gitu? Wong pertanyaan cuman berapakah tegangan petir, jawabannya rentang sama yang kedua desa Petir itu di Depok. Nggak ada yang nanya gitu. Jadi coba lihat nih, ada 4 rumusan masalah di bab 1 ya. Pertama, berapakah arus di R1, tanda tanya. Kesimpulan di bab 4, yang nomor 1 ya, arus di R1 sebesar 100 miliampere. Nomor 2, berapakah tegangan di kaki X, tanda tanya. Jawabannya tegangan di kaki X sama dengan 200 milivolt. Nomor 3, bagaimana cara merealisasikan sistem Z, tanda tanya. Cara merealisasikan sistem adalah dengan menggunakan metode A, B, dan C. Nomor 4, berapakah kestabilan kecepatan putaran motor DC di conveyor B? Nomor 4 ya, jawabannya kestabilan kecepatan putaran motor DC di conveyor B adalah sebesar 3000 rpm plus minus 25 rpm ya, bukan ROM itu. Nomor 5, berapakah rentang suhu yang dapat diukur oleh sistem pengukur suhu C? Tanda tanya. Kesimpulannya rentang suhu yang dapat diukur oleh sistem pengukur suhu C adalah 10 derajat Celcius sampai dengan 250 derajat Celcius. Jadi itu relasinya one to one gitu ya. Jadi nomor 1 berapakah arus, ya ini satuan, ini satu one to one gitu ya, satu one to one. Nah coba ini ya, jadi saya coba baca beberapa saja nih. Coba Anda lihat ya, Anda kan mengerjakan kemarin tuh, ada itu ya rumusan masalah ya di bab 1, bagaimana perancangan alat prototipe sistem monitoring kesehatan pasien berbasis ESP32, tanda tanya. Rumusan masalahnya bagaimana perancangan, coba. Itu jawabannya kayak apa tuh? Bagaimana perancangan? Terus kesimpulan yang nggak karu-karuan. Alat memonitoring pasien COVID di tempat isolasinya, web server berguna. Loh, yang nanya siapa? Yang nanya web server berguna. Coba ya kan. Nomor 2, bagaimana cara merancang sistem kerja perahu bla 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 deh. Bagaimana cara merancang? Nomor 2 ini kan bagaimana cara merancang. Nanti kesimpulannya kan cara merancang sistem bla itu dengan cara apa? Ini coba jawabannya. Terdapat 2 mikro bla bla bla. Apa sih yang nanya siapa? Yang nanya bagaimana cara merancang kok terdapat 2 mikro. Nomor 3, bagaimana aplikasi sistem pembuka dan penutup dengan media handphone. Nah, jawabannya kemana gitu ya. Jadi coba Anda lihat itu ya, hasil laporan tugas akhir mahasiswa D3 yang sudah lulus itu sesat semua gitu loh.
Nah, nanti Anda perbaiki gitu ya. Perbaiki yang benar. Kalau yang sudah benar ya sudah, ngapain kalau udah benar diperbaiki. Yang salah Anda perbaiki gitu. Nah, tugas mandiri nanti, tugas mandiri 5. Pertama, tuliskan judul tugas akhir mahasiswa yang telah lolos. Lolos ya. Lengkap dengan nama penelitinya. Kan kalau tugas akhir D3 itu ada 2. Ya namanya siapa aja gitu. Sama dosen pembimbingnya siapa. Terus nomor 2, tuliskan kalimat rumusan masalah di bab satunya yang Anda tulis judulnya tadi. Jadi kalau di bab 1 itu ada 4 rumusan masalah, ya tulis 4-4-nya ya. Kalau cuma 1 ya tulis 1. Kalau bisa dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi nomor 1 itu tuliskan judul tugas akhir mahasiswa sama pembimbingnya. Terus nomor 2 dan 3 itu dalam tabel. Kolom yang sebelah kiri adalah kalimat rumusan masalah. Kolom yang sebelah kanan itu kesimpulannya. Ya, kesimpulannya harus kalau perumusan masalahnya 1 ya kesimpulannya 1. Tapi kalau perumusan masalah 1 kesimpulannya 4 ya ditulis 4-4-nya. Nanti Anda komentari itu sebelah kanan ini. Kesimpulan 1 tidak menjawab ya rumusan masalah 1. Kesimpulan 2, 3 dan 4 ini tidak jelas menjawab mana. Karena rumusan masalah cuma 1, kesimpulannya 4 gitu. Yang nomor 4, lakukan analisis gitu. Apakah kesimpulan yang ditulis sudah sesuai dengan pertanyaannya gitu. Anda coba lihat kalau rumusan masalahnya nanya hari, jawabannya kok tempat gitu ya. Salah. Kalau salah terus ngapain? Ya perbaiki. Jadi kalau belum sesuai yang sebenarnya seharusnya begini gitu. Nah, kok Anda bisa menjawab kesimpulan yang benar? Nah, ini. Jadi Anda harus baca itu laporan tugas akhir itu. Anda bisa lihat di repositori UNJ itu banyak itu. Anda bisa lihat ya. Abstraknya Anda bisa lihat. Yang bisa dilihat di repositori UNJ itu hanya bab 1 bab 4 nggak salah. Bab 2, bab 3 nggak boleh. Gitu. Kecuali Anda punya dapat langsung dari penelitinya gitu. Jadi saya ulangi lagi, tugas mandiri ke-5 ini ada 5 soal. Pertama, cari tugas akhir D3 yang sudah lulus, tuliskan namanya, tuliskan judulnya, nama mahasiswanya sama pembimbingnya. Terus cari dan tuliskan rumusan masalah yang ada di bab 1. Ya, mengacu ke nomor 1. Nomor 3, cari dan tuliskan kesimpulan ya yang di bab 4 mengacu ke nomor 1 itu. Tuliskan. Nah, coba Anda lihat analisis nomor 4. Apakah rumusan masalah ada 3 itu setiap rumusan masalah itu sudah dijawab di kesimpulan dengan benar. Kalau benar ya sudah, kalau benar biarin. Kalau salah, nah gitu dilihat kenapa salah, terus yang benar seperti apa. Nah, supaya Anda bisa mengetahui benar apa enggak ya, Anda harus lihat ya teori yang tadi itu ya. Ya, yang ditanya apa, jawabannya harus mengacu itu. Minimal kesimpulan itu menulis ulang pertanyaannya, hanya kata depan rumusan masalahnya diganti gitu. Nah, ini Anda bisa menggunakan ya, modal tugas mandiri 2 dan 3 ya untuk menyelesaikan tugas mandiri 5 ini ya. Itu dulu ya. Kalau ini sudah benar semua, saya akan lanjut ke tatap muka 9 lewat yang lain ya. Saya kira cukup ya sampai di sini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Selamat pagi atau siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.